Sahabat, apakah saat ini Anda sedang dirundung masalah, pikiran resah, hati gelisah? Sadarlah sahabat, masalah akan selalu menghampiri kita di saat kita masih hidup. Apapun dalam bentuknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semua, video kali ini gua akan berbagi. Mungkin dapat bermanfaat bagi para sahabat-sahabatku ini yang sedang dirundung masalah dalam persoalan kehidupan ini. Masalah itu sebenarnya indah kalau kita bisa memaknainya dari hati. Wah, berani-beranian lo ngomong begitu. Ya, karena gue sedang mengalami. Dan alhamdulillah terus selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kali ini gue akan berbagi. Jadi begini, untuk sahabat-sahabat semua, teman-temanku semua, mungkin yang baru lulus sekolah SMA, SMK, ataupun yang baru lulus kuliah menjadi sarjana. Lalu setelah itu mau mencari pekerjaan. Tetapi sungguh miris, pekerjaan saat ini sangat sulit untuk dicari. Lalu banyak yang galau, dia udah sekolah, dia udah kuliah, tetapi pekerjaan belum didapatkan. Itu suatu masalahnya. Ya. Atau yang ditinggal pacar, yang ditinggal kekasih, lalu galau. Itu suatu masalah. Banyaklah masalah. Tapi di balik itu semua ada hikmahnya. Jika kita berpikir 180 derajat. Apa tuh maksudnya berpikir 180 derajat? Jadi begini. Contoh dari yang kasus masalah pertama. Yang setelah lulus sekolah atau kuliah belum mendapatkan kerja. Jika dia mensyukuri itu, maka kedepannya dia menjadi orang sukses, insya Allah. Kok sukses? Jadi begini. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Tahu Allah. Tapi terkadang kita belum bisa melihat di depan itu apa yang akan kita dapatkan. Itu doang persoalannya. Nah, cara menyikapi yang pertama adalah mensyukurinya dulu. Syukurin. Tetap bersyukur dalam hal apapun. Memang berat. Memang ini suatu yang berat. Nggak mudah. Tapi kalau kita berpikir contoh dari hati ya. Aku belum dapat kerjaan nih. Sedangkan orang tua gue dinuntut gue harus dapat kerjaan. Di situ kalian, di saat belum mendapatkan job atau pekerjaan, kalian bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang mudah, nggak ribet, cuman dilakukan doang. Dan itu kalian kerja sendiri, bukan kerja sama bos. Apa itu? Ngonten. Ya, ngonten bisa di TikTok, di YouTube. Ya, bang, gue gak berbakat bang. Ngomong depan kamera aja malu. Itu masalahnya sebenarnya. Ntar deh itu pembahasan itu ntar ngomong depan kamera. Jadi, di saat kita memanfaatkan waktu, peluang, kita belum mendapatkan kerjaan, waktu luang tersebut. Kita gunakan sesuatu yang bermanfaat ataupun ada aktivitas.
buat konten. Konten apa aja, tapi yang memiliki nilai. Kalian bisa merekam diri, yang penting punya handphone deh. Handphone yang bisa merekam, yang ada videonya. Kenapa? Kita udah banyak dari data. Banyak YouTuber-YouTuber, malahan yang mungkin pendidikannya SD, SMP. Mereka pada sukses. Ada juga YouTuber yang malahan kuliah di luar negeri S1, dia malah beralih profesi menjadi YouTuber. Nah, di sini sebenarnya peluang di zaman saat ini tuh peluang itu banyak. Tapi bagaimana kita bisa melihat peluang tersebut? Mungkin kalian tidak tahu kalau udah mendapatkan pekerjaan. Kalian pasti capek, lelah. Mohon maaf sebelumnya yang bekerja nih bukannya menjudge karyawan, bukan. Gue juga masih karyawan, jujur aja. Gue juga masih karyawan. Tapi ini untuk memotivasi teman-teman yang belum mendapatkan job. Apa salahnya mencoba membuat konten dan lain-lain? Kali aja kita tidak tahu nasib konten kalian, kalian maju dan bisa sukses di YouTube. Tapi apakah konten bisa langsung bikin sukses, Bang? Kagak. Semua segala sesuatu itu ada proses. Gimana kita ketekunan kita, gitu. Makanya gini, ada orang yang mengatakan, kalau mau kaya nih kerja keras. Tar dulu, belum tentu banyak yang kerja keras. Ya, belum kaya. Caranya nih, ya kalau lo mau kaya, walaupun gue belum kaya, belum. Yang pertama, syukuri apa yang Allah kasih saat ini dan kedepannya. Memang latihan bersyukur ini agak berat, mudah diucapkan tapi agak sulit dijalankan. Tapi kita perlu latihan. Syukuri dulu dah. Allah akan menambah nikmat lagi kepada orang-orang yang bersyukur, bukan orang yang ngeluh. Karena kenapa gue berani, gue mau membuat video ini? Ini pernah gue alamin. Kemarin-kemarin gue alamin, seriusan. Di saat gue punya masalah, bla 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 bla, gue mengeluh, merenungi dan lain-lain. Masalahnya nggak selesai. Tapi di saat ya udah gue ikhlas, syukurin, pelan-pelan Allah jawab persoalan tersebut dan Allah kasih itu sebuah kenikmatan. Pertama. Yang kedua, cintai diri. Cintai diri kita dulu. Jangan sampai kita sakit. Jaga diri, ya. Jangan selalu buat orang lain mulu. Kadang-kadang kita salah. Makna baik itu selalu ada untuk orang atau orang lain. Nggak bisa. Bedain orang baik sama orang bijak. Kalau orang bijak, baiknya itu ada batasan. Tapi kalau orang baik, dia terus-terusan tuh. Takut image itu jelek. Nah itu pernah gue lakuin dan gue salah. Jadi orang bergantung sama gue. Orang selalu bergantung sama gue. Disinilah pola pikir gue berubah. Nah jadi banyak sekali itu peluang di sekarang itu. Yang penting kalian jangan putus asa. Banyak cara jalan. Bisa di saat belum dapat kerjaan, ya udah coba mengonten atau hal lain lah, belajar public speaking, belajar coding, belajar bahasa asing, ya yang dapat menunjang nanti kalian itu mengonten ataupun nanti kalian udah dapat kerja, apalagi public speaking, dicari itu, ya sama tuh, yang kuliah juga sama, jadi nggak perlu meratapi hal itu, ya udah kita tinggal bersyukur, cintai diri, cintai keluarga kita, pasangan kita, yang terutama, yang paling utama mencintai Allah dan Rasulnya bagi yang beragama Islam. Ya gue beragama Islam, gitu.
Ya karena mau nggak mau kita harus memang tujuannya ke sana. Makanya ada 3 kecerdasan, IQ, EQ, SQ. Yang paling tinggi itu SQ kan, spiritual question. Yang dimana jika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka Allah akan mudahkan semua urusan. Allah akan sayang. Jadi tetaplah berdoa, berikhtiar, lalu tawakal. Karena di balik masalah itu akan ada hikmah ke depan yang membuat kita bahagia. Inna ma'al usri yusro. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi nggak perlu disedihi. Memang dalam melakukan proses perjalanan yang tadi gue sampaikan, itu memang agak berat. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya, pasti bisa. Lalu bagaimana dong Bang langkah-langkahnya? Yang pertama, ya udah syukuri, lalu kembali kepada Allah. Ya, jalankan ibadah. Mohon ampun atas dosa-dosa kita yang telah melupakan. Terus lalu banyak belajar hal-hal yang baru. Jangan stuck di situ aja, belajar itu atau aja, ataupun membuang-buang waktu kalian yang nggak bermanfaat. Berani keluar dari zona nyaman. Insya Allah semuanya ada jalan dan Tuhan akan memberikan. Demikian yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, jangan pernah ngeluh, tetap bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.